1. Stimulasi ekonomi. Tingkat inflasi yang moderat dapat memberikan dorongan pada aktivitas ekonomi dengan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian lebih cepat sebelum harga naik lebih tinggi. 2. Mengurangi beban utang. Inflasi dapat mengurangi nilai real dari utang, membantu individu dan pemerintah mengurangi beban utang mereka. 3. Mendorong investasi dan pengeluaran. Sejumlah inflasi dapat mendorong pelaku ekonomi untuk menginvestasikan dan menghabiskan uangnya karena menyimpan uang dalam bentuk kas menjadi kurang menguntungkan. 4. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Beberapa perusahaan dapat mengalami peningkatan keuntungan karena peningkatan harga jual produk dan layanan mereka selama periode inflasi. 5. Memfasilitasi kebijakan moneter. Tingkat inflasi yang rendah hingga sedang memungkinkan bank sentral untuk menggunakan kebijakan moneter dengan lebih fleksibel merespon perubahan dalam ekonomi. Dampak negatif. Yang pertama itu ada berkurangnya daya beli. Inflasi menyebabkan penurunan daya beli uang sehingga konsumen dapat membeli barang dan jasa lebih sedikit. Yang kedua itu ada tidak stabilnya pasar ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian pasar ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada kenaikan biaya hidup. Harga barang dan jasa yang naik dapat menyebabkan kenaikan biaya hidup bagi konsumen. Yang keempat itu ada penurunannya nilai uang. Nilai uang yang menurun dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Pihak diuntungkan. Meminjam atau utang. Orang atau entitas yang memiliki utang cenderung diuntungkan karena nilai utang mereka berkurang secara nyata seiring dengan meningkatnya tingkat inflasi. Yang kedua, debitur. Sama seperti peminjam, debitur juga dapat diuntungkan karena nilai nyata dari utang yang mereka kelola dapat berkurang. Yang ketiga, pengusaha dan investor. Mereka yang memiliki aset nyata seperti properti atau saham dapat melihat nilai aset mereka meningkat seiring dengan kenaikan harga yang umumnya terjadi selama inflasi. Yang keempat, ekspor dan pariwisata. Negara yang memiliki mata uang yang terdepresiasi dapat menemui peningkatan ekspor karena produk mereka menjadi lebih terjangkau bagi pelanggan asing. Selain itu, sektor pariwisata juga dapat mengalami pertumbuhan karena harga menjadi lebih rendah untuk pengunjung asing. Adapun pihak yang dirugikan dari inflasi. Yang pertama, penerima pendapatan tetap. Individu atau kelompok yang menerima pendapatan tetap seperti pensiunan atau orang dengan pendapatan tetap mungkin dirugikan karena daya beli mereka dapat tergerus oleh kenaikan harga. Yang kedua, tabungan dan investasi dalam bentuk uang tunai. Nilai uang tunai atau tabungan dalam bentuk mata uang dapat berkurang karena daya beli menurun selama inflasi. Yang ketiga, pendapatan tetap dan dana pensiun. Penerima pendapatan tetap seperti obligasi atau dana pensiun yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan dengan tingkat pengembalian yang tetap mungkin mengalami depresiasi nilai nyata karena inflasi. Yang terakhir, orang dengan pendapatan rendah atau tetap. Mereka yang memiliki pendapatan rendah atau tetap mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan kenaikan harga barang dan jasa.